akhir-akhir ini viral tentang masalah penghinaan, baik kepada agama, suku, bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Menghina adalah tindakan mencabut atau menafikan kemuliaan pihak tertentu. Kalau kita mau lebih luas lagi melihat, menghina adalah sebuah peristiwa tindakan yang kita sebut dengan penghinaan. Nah, penghinaan itu terjadi karena beberapa unsur di dalamnya. Pertama, pelaku penghinaan. Kedua, yang dihina, objek yang dihina. Ketiga adalah hinaan. Keempat, konteks. Agar kita bisa melihatnya secara utuh, maka kita harus menguraikan satu demi satu elemen-elemen pembentuk sebuah peristiwa tindakan penghinaan. Pelaku penghinaan adalah subjek, person, atau beberapa person, atau mungkin institusi yang tentu disampaikan oleh person yang melakukan sebuah tindakan atau memberikan sebuah pernyataan, mengatribusi atau melekatkan sebuah sifat yang merendahkan atau membuatnya kehilangan kemuliaan. Kedua adalah pihak yang dihinakan. Bisa person, bisa juga beberapa person, kelompok, masyarakat, atau institusi. Pandangan, gagasan, agama, budaya, etnis, suku, bahasa, daerah, itu semua bisa diposisikan sebagai objek atau pihak yang dihinakan. Kemudian, yang juga penting untuk dilihat adalah konteks. Konteks ini adalah situasi atau kondisi aktual ketika sebuah tindakan yang ditafsirkan sebagai penghinaan itu terjadi. Nah, dari situ akan terlihat motif, tujuan, sumber atau latar belakang di balik tindakan yang disebut sebagai penghinaan. Ya, sumber penghinaan itu apa sebenarnya? Ya, dilihat. Kalau dari konteks akan dibuktikan biasanya melalui investigasi, melalui penyidikan, penyelidikan, dan beberapa metode dilakukan, nanti akan terlihat apakah ujarannya disebut sebagai penghinaan ataukah tidak. Kalau penghinaan memang disengaja, maka biasanya sumbernya adalah kebencian. Kemudian bisa jadi juga sumbernya adalah kesombongan. Karena merasa mulia, maka dia menghinakan. Yang ketiga, boleh jadi kecemburuan, kedengkian, yang tujuannya supaya dia sehina dirinya. Jadi ibaratnya kalau orang itu, mengapa orang itu dengki? Ya karena dia merasa hina. Dan supaya orang sama hinanya dengan dia hinakan orang lain supaya posisinya sejajar sama-sama dengan dirinya. Maka dari itu, pelaku penghinaan yang nyata, bertujuan dan sengaja melakukan penghinaan pastilah orang hina. Karena orang yang hina, hanya orang hina lah yang bisa menghinakan. Karena dia hina, maka dia menghinakan. Dan orang yang dihinakan karena kehinaan dan kemuliaan itu tidak ditentukan oleh anggapan. Seseorang menjadi mulia bukan karena dimuliakan, dan seseorang menjadi hina juga bukan karena dihinakan. Jadi sebetulnya pihak yang dihinakan tidak akan menjadi hina hanya karena dihinakan. Pihak yang dimuliakan tidak akan membuatnya menjadi mulia apabila dia memang hina, karena kehinaan dan kemuliaan dibangun oleh perilaku.
oleh sikap, oleh pandangan, bukan oleh anggapan orang lain. Ya. Namun banyak setelah diprotes yang dimaksud penghinaan itu, kemudian mereka mengatakan saya tidak bermaksud menghina. Nah, itu kan sudah menyampaikan tidak bermaksud menghina. Apakah sudah selesai sampai di situ atau bagaimana menurut Anda? Ya, itu akan dilihat. Maka itu konteks akan melihat apakah dia punya kesengajaan menghina atau tidak. Misalnya kalau kita lihat dalam peristiwa pernyataan yang ditafsirkan, dipahami oleh banyak orang sebagai penghinaan terhadap Pulau Kalimantan, ya dilihat konteksnya. Kalau konteksnya itu dalam situasi, dalam forum yang resmi, dalam sebuah pernyataan yang memang dibuat event khusus untuk membuat pernyataan itu, kayaknya motifnya adalah menggugat keputusan negara, karena ini sudah menjadi keputusan negara di mana eksekutif dan legislatif sudah mensepakati atau menilai salah keputusan negara, keputusan pemerintah dan keputusan legislatif, atau bahkan meremehkan. Nah, disinilah kalau cuma menggugat, mengkritik, itu memang hak konstitusional setiap orang. Tapi ketika dia meremehkan, dan itu bisa diketahui dari beberapa frasa dan diksi yang digunakannya, maka itu dapat dianggap sebagai penghinaan. Lah, apakah dia punya kebencian? Kita lihat afiliasi politiknya, kita lihat tendensi-tendensi pribadinya, perilakunya, rekam jejaknya, itu semuanya akan bisa dijadikan sebagai dasar alasan untuk menganggapnya sebagai sebuah penghinaan yang disengaja, atau sekedar mengkritik, atau sekadar berbeda, berposisi sebagai pihak yang mengkritik ataukah tidak. Nah, bila terbukti ternyata pilihan katanya tidak mencerminkan orang yang memberikan kritik, atau orang yang berusaha untuk memberikan pandangan lain, bila tidak terbukti itu, maka mungkin itu bisa dianggap sebagai penghinaan. Kalau terbukti motifnya ternyata penghinaan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau sudah penghinaan berarti mengganggu pihak lain, berarti mengakibatkan ketidaknyamanan, mengakibatkan keresahan, menimbulkan ketidakstabilan, apalagi bila yang merasa dihina itu bukan satu orang tapi banyak orang. Maka dari itu, demi menghindari instabilitas, kekacauan, aksi main hakim sendiri, atau aksi balik, sikap membalas, ya negara punya kewenangan untuk menegakkan hukum, memprosesnya secara fair. Nah, sayangnya banyak sebetulnya ujaran-ujaran kebencian, penghinaan yang terlontar, tapi tidak mendapatkan sorotan. Mengapa? Karena tidak viral, karena tidak dibincangkan. Padahal penghinaan hampir terjadi, penghinaan suku terhadap suku, penghinaan terhadap ras, penghinaan terhadap keyakinan, agama, penghinaan terhadap institusi tertentu, penghinaan terhadap budaya, tradisi, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu ketika seseorang menendang sesajen. Itu kan penghinaan. Menendang itu adalah penghinaan, sesuatu yang disajikan dengan tujuan mulia, dengan sebuah upacara khusus, tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Nah, itu adalah penghinaan. Perkara dia menganggapnya itu syirik atau dia tidak setuju dengan itu hak dia. Tapi ketika dia melakukannya terhadap orang lain, disitulah unsur pelanggaran, unsur gangguan terhadap pihak lain. Begitu juga yang kita dengar sebelum kejadian apa yang disebut sebagai penghinaan terhadap Pulau Kalimantan, penghinaan terhadap bahasa Sunda. Apakah itu bisa dianggap sebagai penghinaan? Ya, dilihat juga konteksnya, siapa yang melakukannya, apa pihak yang menjadi objeknya bahasa. Kemudian konteksnya apa? Nah,
kalau kita melihat konteksnya, orang itu melakukannya di forum apa dan dengan motif apa. Apabila pernyataannya itu misalnya seolah-olah menganggap bahwa penggunaan bahasa Sunda dalam sebuah forum itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, kemudian karena itu ia menuntut untuk dicopot. Nah, ini apakah sesuai dengan hukum ataukah sebetulnya itu hanya menyalahi aturan yang disepakati? Bila memang mestinya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional dalam sebuah forum resmi, ya itu cukup ditegur dan tidak perlu diekspos, tidak perlu itu dianggap sebagai sebuah kejahatan seolah-olah pelakunya, pengguna bahasa Sunda itu adalah pelaku kejahatan. Disinilah mungkin unsur-unsur penghinaan yang bermotif kebencian atau yang lain bisa dilakukan penyelidikan dan hukum ditegakkan. Perkara nanti dimaafkan atau dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, itu persoalan lain. Tapi apakah ada unsur penghinaan di situ? Ya, dilihat secara komprehensifnya. Bahasa itu kan budaya. Bahasa itu salah satu unsur peradaban yang mestinya tidak boleh dihina, karena menghina bahasa berarti menghina peradaban manusia. Begitu juga menghina daerah. Pulau Kalimantan dipastikan disepakati untuk menjadi ibu kota, seperti daerah yang sekarang akan dibangun di wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Itu pasti berdasarkan sebuah kajian yang mendalam, melakukan komparasi studi dari semua aspek budaya, daerah, iklim, dan seterusnya, sehingga tidak mungkin itu hanya keputusan begitu saja, bahwa ada suara sana sini, ada yang mengambil keuntungan, tinggal dibuktikan. Fenomena apa sebenarnya, Ustaz? Mengapa kok sumber penghinaan itu seperti kebencian, sombong, kecemburuan itu seperti seolah sekarang itu naik daun, Ustaz? Banyak orang yang melakukan. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustaz? Jadi sebetulnya media sosial ini juga punya dampak negatif. Dulu orang itu malu untuk mau berbicara, apalagi mengkritik, apalagi menggunakan kata. Ketika kita berhadapan langsung, mungkin kita tidak akan mengatakan orang itu dengan kalimat-kalimat kasar. Tapi karena kita merasa berhadapan dengan monitor, hanya dengan keyboard, itu terasa lebih ringan. Dulu kita malu kalau terlihat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas menurut norma-norma konvensional. Tapi dengan adanya kita berjarak dengan manusia langsung, kita diperantarai oleh algoritma, oleh monitor, oleh alat-alat elektronik, itu terasa lebih mudah. Yang dulunya malu, sekarang tidak malu. Yang dulunya terlihat kasar, sekarang terlihat biasa. Itu semuanya membuat orang mengalami pergeseran nilai dalam perilaku. Dan ketika setiap orang punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, disitulah manusia berusaha untuk dipicu oleh korporasi-korporasi data, bagaimana mengarahkan kecenderungan manusia untuk bisa mengikuti arus. Nah, ketika arus ini makin besar dan manusia-manusia yang berada di ruang algoritma itu merasa perlu untuk menunjukkan dirinya, maka dia pun harus mengikuti arus itu. Kadang sebuah berita itu tidak viral, tapi karena disebut viral, akhirnya orang justru memviralkannya, baik dia mendukungnya maupun membencinya. Dan karena yang dimunculkan itu adalah sesuatu yang biasanya ekstrim, disuka atau bahkan dibenci, maka orang pun terdorong untuk menegaskan keperpihakannya, baik pro maupun kontra. Disinilah akhirnya justru kadang persoalan-persoalan kecil justru menjadi lebih besar. Kadang hal-hal yang sebetulnya hanya kesalahpahaman bisa di blow up menjadi sebuah peristiwa besar yang akhirnya dampaknya sangat luas. Sebuah peristiwa segelintir orang ngomong ngawur, nah itu dampaknya bisa kepada semua orang yang mirip dengan itu atau yang sama dengan itu. Ini kan sebuah malapetaka, sebuah tragedi yang mestinya ketika kita sadar bahwa setiap individu dengan ciri khasnya masing-masing, suku, agama, budaya, bahasa, daerah, itu semuanya harusnya sadar bahwa kita punya identitas yang sama. Apa? Identitas bangsa. Nah, bangsa adalah sebuah entitas yang dikonstruksi berdasarkan kontrak sosial dan dibangun dalam kesepakatan berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Ketika kesadaran tentang identitas yang utuh, yang besar ini hilang, maka yang muncul adalah primordialisme, fanatisme golongan,
fanatisme daerah, fanatisme suku, fanatisme bahasa lokal, fanatisme budaya lokal. Padahal semuanya itulah yang membentuk budaya, bahasa, suku, etnik, keyakinan. Itulah yang membentuk entitas bangsa. Nah, kita jangan sampai memposisikan seolah-olah bangsa itu tidak lebih penting dari soal bahasa itu tidak sepenting identitas lokal, identitas suku, identitas keyakinan, identitas budaya. Itu semuanya justru membentuk sebuah identitas bangsa. Kita semuanya adalah satu bangsa, meskipun kita berbeda keyakinan, beda suku, beda bahasa lokalnya, semua kita dipertemukan oleh satu bangsa, satu bahasa, sesuai dengan Sumpah Pemuda sejak kita mendeklar sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Namun Ustaz, perlu kita catat bahwa tidak sedikit dari mereka itu adalah yang dianggap melakukan penghinaan itu adalah bukan orang sembarangan, Ustaz. Mereka berpendidikan, punya posisi, punya jabatan, tapi kenapa masih kelepasan untuk menghina? Justru itu bukan jaminan bahwa orang punya posisi sosial, punya posisi ekonomi tertentu, punya ketenaran, punya kekuasaan. Itu bukan jaminan bahwa dia tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh, bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya justru sebaliknya. Karena dia merasa punya kekuasaan, bisa ngomong seenaknya. Karena dia punya kekayaan, dia bisa bertindak semaunya. Karena dia punya ketenaran, dia bisa berbuat apapun yang dia suka. Ini yang justru sering membuat orang lalai. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, tidak punya ketenaran, bebannya lebih ringan. Andaikan dia melakukan kesalahan pun, kesalahan bisa diselesaikan secara personal. Tapi kalau di ruang publik, sebagai tokoh, ya efek kehancurannya juga luas. Maka dari itu, tidak bisa kita anggap remeh pernyataan di sebuah media yang diekspos itu dengan pernyataan orang yang salah ngomong. Nggak bisa. Mau agamawan, mau politisi, mau siapapun, selama itu berefek terhadap keutuhan, berefek terhadap kerukunan, maka itu harus dianggap sebagai sesuatu yang serius, karena yang lebih penting dari itu semua, bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Oke, apa kesimpulan diskusi kita hari ini? Bahwa kita perlu lebih hati-hati dalam menyampaikan sebuah pernyataan, karena diam itu must enjoy your faith.